kita mau belajar bersama dengan Ibu pada bab 2, ya, bab 2, wakil Allah di bumi. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa, kita menyanyikan halaman 12, ya, halaman 12. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Berkati anak-anak didik kami. Tuhan berikan kesehatan, kecerdasan, kepintaran kepada mereka, agar mereka boleh bersama-sama belajar dengan kami, dan kami menyerahkan Tuhan untuk setiap kami diberikan hikmat dan bijaksana. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagian A, ya, kita belajar bagian A adalah orang tua pemberian Allah, di mana kita memiliki orang tua dan orang tua itu adalah pemberian Allah. Di sini ada cerita tentang Evan. Evan bersama keluarganya. Evan lahir di Jakarta. Orang tuanya atau ayahnya adalah seorang pendeta. Seorang pendeta adalah orang yang memberitakan Injil. Nah, ada juga teman kita bernama Tri. Tri lahir di Kolone Dale, dan ayahnya bekerja sebagai tukang pos, ya, pegawai kantor pos, ya, sebagai kepala kantor pos. Nah, sedangkan Keiko lahir di Lembang. Lembang itu Jawa Barat, Bandung, ya. Nah, ayahnya seorang pelatih kuda. Nah, sedangkan Nita ini lahir di Wonosobo. Nah, ayahnya seorang pengusaha. Dan Neni lahir di Bekasi. Ayahnya seorang guru. Nah, seperti Bu Naomi, seorang guru. Bu Naomi lahir di Jawa Tengah, kota Semarang. Nah, Dino lahir di Jakarta. Ayahnya bekerja serabutan, ya. Serabutan itu pekerjaan yang tidak tetap. Nah, terkadang bekerja sebagai tukang bangunan, terkadang bekerja sebagai kuli panggul, mungkin seperti itu namanya kerja serabutan, ya. Nah, mungkin juga bekerja sebagai tukang cangkul. Itu salah satu pekerjaan kasar. Namun sekalipun pekerjaan kasar itu tidak mengurangi semangat Dino untuk bersama-sama orang tuanya saling bahu-membahu dan membantu. Begitu juga kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan di keluarga kaya, di keluarga yang penuh berkelimpahan harta. Kita tidak bisa memilih itu. Namun Tuhan memberikan kita orang tua yang begitu mengasihi kita, dan kita semua dilahirkan dalam sebuah keluarga inti yang terdiri dari ayah dan ibu. Sedangkan orang tua kita adalah pemberian Allah yang berperan sebagai wakil Allah di bumi. Bagian B, kita belajar aku memerlukan orang tua. Nah, kita semua membutuhkan orang tua. Nah, bila ada di antara kita sudah tidak memiliki orang tua atau ayah dan ibu, mungkin kita tinggal bersama nenek, kakek, om, tante. Itu adalah keluarga kita. Dan Tuhan mempercayakan
keluarga untuk mendidik dan merawat kita. Kita dibesarkan oleh keluarga kita, di lingkungan keluarga kita. Nah, di sini ada cerita tentang Given. Given ini anak yang usia masih kecil, 3 tahun. Dia masih suka menangis, ya. Kalau lapar dia menangis juga, ya. Dia bilang sama mamanya lapar, sudah bisa berbicara, haus sudah bisa berbicara, tapi masih sering menangis karena masih kecil, ya. Nah, ketika itu ibunya menggendongnya karena dia mau minta susu, tetapi karena ibunya kerepotan maka dibantu oleh bibinya atau tantenya, ya, untuk menggantikan menyiapkan makanan di dapur karena ibunya sedang sibuk menyiapkan minum susu adik Given. Nah, dengan usianya yang 3 tahun dia belum bisa melakukan apa-apa, pekerjaan belum bisa, dia hanya bisa menangis untuk meminta bantuan orang tuanya. Begitu juga ketika kita masih bayi, kita belum bisa melakukan apa-apa, kita hanya bilang kepada orang tua ketika kita sudah berbicara, tetapi belum bisa berbicara, kita hanya bisa menangis, mau pup menangis, pipis juga nangis, lapar juga nangis, haus juga nangis. Itu anak bayi. Tetapi ketika kita sudah bertumbuh besar, dari anak-anak kelas dari bayi sampai kelas 2 itu disebut bertumbuh karena kita mengalami proses pertumbuhan sehingga kita disebut bertumbuh. Nah, waktu kita terus berjalan, ibu dan ayah menjaga dan merawat kita silih berganti. Mereka menyayangi kita. Ketika kita punya kakak, kita diajak bermain oleh kakak kita. Ayah, ibu selalu mendidik dan mengajari kita. Kita bertumbuh di dalam keluarga. Nah, Tuhan memberikan ayah dan ibu yang merawat kita, melindungi kita. Nah, mereka semua berdoa supaya kita tetap ada dalam kasih sayang orang tua kita, ya. Orang tua selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan menjaga kita melalui kedua orang tua kita, melalui orang tua yang setia menemani kita, merawat kita, mendampingi kita. Bagian C, ya, bagian C, wakil Allah untukku. Nah, seperti Ibu katakan tadi, orang tua adalah wakil Allah di bumi. Perannya sebagai wakil Allah itu banyak sekali yang dikerjakan oleh orang tua kita untuk kita, ya. Mulai ibu kita ada dalam kandungan ibu selama 9 bulan 10 hari kita ada dalam kandungan ibu. Namun sebagai seorang anak, Tuhan selalu berpesan kepada kita bahwa kita harus taat dan hormat pada orang tua. Nah, wakil Allah untukku, siapa wakil Allah untukku? Wakil Allah untukku adalah orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Nah, kalau kita sudah tidak punya ayah dan ibu, kita punya kakek, nenek, atau mungkin tante yang kita tinggal bersama dengan mereka. Nah, Allah memberi kita ayah dan ibu. Mereka menyayangi kita. Nah, mereka juga mengajari kita untuk bersikap lembut, bersikap jujur, sopan, bersikap kepada orang lain, saling menghargai, ya, saling menghargai, saling tolong menolong. Maka Tuhan juga mengajari kita melalui orang tua kita untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh mendendam kepada orang lain, karena Allah bukan Allah yang pendendam, ya. Allah memiliki pengampunan yang luar biasa untuk kita semua. Kita belajar untuk bisa mengampuni orang lain dari orang tua kita lebih dulu. Dan orang tua kita memberikan teladan kepada anak-anaknya untuk berkata jujur, sopan. Itu semua berasal dari orang tua. Baru ketika kita di luar bersama guru kita, ya, Allah menjaga kita melalui kedua orang tua kita. Dan ayah selalu melindungi kita. Ayah merawat kita,
ibu merawat kita, mendidik kita. Dan ketika ayah dan ibu membesarkan kita, ayah dan ibu adalah wakil Allah di bumi ini. Ya, seperti ibu katakan, perannya orang tua kita adalah wakil Allah di bumi. Ya, Allah memberikan mereka kepada kita untuk menolong dan membesarkan kita agar kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, agar kita menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang baik. Itu adalah perintah Tuhan kepada kedua orang tua kita. Bagian D, iman orang tuaku. Nah, iman orang tuaku adalah keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh orang tua kita. Ada yang berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan memiliki agama, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Nah, masing-masing orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya supaya memiliki keyakinan kepada Sang Penciptanya. Nah, di sini contohnya adalah Vinsa. Vinsa ini dia sudah sekolah. Nah, ayahnya bernama Nugroho. Ayahnya mengajarkan agar selalu taat kepada Tuhan. Nah, suatu ketika bangun tidur, Vinsa pun bersimpuh atau bersila melipat kaki untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas kasih-Nya selama istirahat atau selama tidurnya dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, setelah selesai berdoa, dia bergegas atau berkemas-kemas untuk mandi karena mau berangkat sekolah. Nah, ketika itu ibunya menyiapkan makanan dan ayahnya juga sudah bersiap, baru Vinsa bersiap-siap. Setelah selesai mandi, Vinsa bersama dengan keluarga duduk di ruang makan untuk berdoa kepada Tuhan untuk menikmati makanan pagi ataupun sarapan. Setelah mereka sarapan, mereka bersiap-siap untuk berangkat bekerja atau beraktivitas. Ayahnya bekerja, ibunya di rumah bersama dengan adik-adiknya, dan Pak Nugroho sendiri pergi ke kantor untuk bekerja. Vinsa berangkat untuk sekolah. Nah, ketika malam, ayahnya mengajarkan kepada Vinsa membacakan Alkitab yang bercerita tentang bahwa Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa, Yesus itu sangat baik. Dan ketika itu Yesus juga tidak pernah menyakiti orang lain. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, ya, orang yang meninggal dibangkitkan dari antara orang mati. Bahkan Yesus sendiri mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, ada lagu yang mengatakan bahwa satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Itu ada lagunya. Nah, saat itulah Vinsa mengingat, oh, Tuhan Yesus itu baik sekali ya, bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Nah, Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati tadi. Contohnya adalah Lazarus. Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Nah, ketika itu ibunya juga membacakan cerita bahwa Tuhan Yesus dihina, disiksa. Seperti ibu katakan tadi, ketika sudah dihina, disiksa, ya, Yesus ditangkap ketika berdoa di Taman Getsemani. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus disiksa, ya, disiksa dan diludahi, diberi mahkota duri, dan Yesus disalib, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Darahnya yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Wajah dan tubuhnya memar. Yesus ditumbak, lambungnya, kakinya dipaku, tangannya dipaku, dan itu hanya untuk
manusia yang berdosa. Saya dan anak-anak, kita semua orang berdosa. Nah, begitu ibu selesai menceritakan kepada Vinsa, Vinsa menggenggam erat tangan ibunya. Dia merasa bahwa Tuhan Yesus luar biasa dan Tuhan Yesus tidak pernah membalas sedikit pun apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada Yesus, ya. Dan di situ Ibu Vinsa mengatakan bahwa kita orang berdosa, kita diampuni dosanya oleh Yesus. Nah, begitu juga ayah dan ibu kita pasti mengajari untuk kita tetap taat kepada Tuhan, dan kita mengenal Tuhan melalui membaca Alkitab, berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita? Nah, Yesus mengatakan bahwa orang tua adalah wakil Allah di bumi. Perannya orang tua kita sebagai wakil Allah di bumi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Lipat tangan, tutup mata, sikap kita berdoa kepada Tuhan. Berikan sikap yang terbaik, karena Tuhan adalah Sang Pencipta kita. Karena Tuhan memberikan kedua orang tua kita yang mengajari kita untuk taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu melalui pelajaran kami, di mana orang tua kami memiliki peran yang begitu baik Tuhan. Perannya adalah wakil Allah di bumi, dan kami harus taat, hormat, menyayangi orang tua kami, mengasihi orang tua kami. Kami menyerahkan Tuhan pada hari ini ke tangan kuasa-Mu orang tua kami. Tuhan berkati pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, supaya orang tua kami tetap dapat mendampingi kami dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Berkati Tuhan guru-guru kami yang sudah mendidik kami. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Berikan kekuatan kesehatan kepada kami juga, agar kami boleh tetap mengikuti pelajaran jarak jauh ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.